Aku berkata, Roh Kudus kecil, ikutilah aku, dan tak seorang pun akan menindasmu di masa depan. Pemuda jangkung itu menghampiri Roh Kudus kecil dan berkata sambil tersenyum. Wajah kecil Roh Kudus sulit dilihat, ia menatap pemuda jangkung itu, dan berkata, mengikutimu. Kau belum memenuhi syarat, kurasa kau seperti sapi atau kuda bagiku. Pemuda jangkung itu mendengar kata-kata arogan Roh Kudus, dan dengan dingin bersenandung, kurasa kau sedang bersulang, bukan makan dan minum. Pemuda jangkung, memang pandai bertarung, tetapi roh kecil itu jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Ia menamparnya langsung, dan pemuda jangkung itu merasakan sekuntum bunga di depannya, lalu sebuah tamparan keras di wajahnya datang. Bang! Setelah tamparan di wajah ini, tubuh pemuda jangkung itu terlempar keluar dan terbang keluar aula, menyemburkan seteguk darah dan wajah kirinya merah dan bengkak. Selain Bistiansing dan Ye Chen, semua orang lainnya terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Mereka tidak menyangka Roh Kudus kecil begitu jahat hingga bisa diprovokasi. Begitu pemuda jangkung itu bangkit dari tanah, ia marah dan harus melawan Roh Kudus kecil itu lagi. Tubuh Roh Kudus kecil itu sudah muncul di samping pemuda jangkung itu, lalu ia menamparnya lagi. Tubuh pemuda jangkung itu terlempar lagi. Saat ia terlempar, tubuh Roh Kudus kecil muncul di samping pemuda jangkung itu. Sebelum pemuda jangkung itu mendarat, ia menendang lagi, menghempaskan pemuda jangkung itu ke langit. Setiap kali Roh Kudus kecil itu muncul, pemuda jangkung itu akan menjerit dan memuntahkan seteguk darah. Pemuda jangkung itu menghantam tanah dengan keras, dan sebuah lubang besar muncul di tanah, seluruh tubuhnya tergeletak di tanah, tak bergerak. Namun, kekuatan pemuda jangkung itu berada di lantai 2 Grand Luo Jinxian. Mereka disiksa di tangan Roh Kudus, yang membuat semua orang menahan napas. Roh Kudus kecil itu menghampiri pemuda jangkung itu, lalu menendang pemuda jangkung itu dan berkata, "Hei, kau tidak mati semudah itu, kan? Kalau kau mati, tidak apa-apa. Jika kau masih hidup, kau bisa menjadi sapi dan kuda untukku. Jika aku bahagia, mungkin suatu hari nanti aku akan memberimu kebebasan. Kalau tidak, aku akan menyiksamu setiap hari, agar kau tidak bisa hidup atau mati." Pemuda jangkung itu bergerak 2 kali, tetapi setelah mendengar kata-kata singkat Roh Kudus, wajahnya menjadi sangat pucat, dan ada dorongan untuk mati di dalam hatinya. Ia juga seorang jenius yang berasal dari Jalan Senyu. Bagaimana mungkin ia menjadi tunggangan Roh Kudus kecil dengan kekuatan tingkat kedua Dalo Ginsen? Itu lebih menyakitkan daripada kematian. "Bunuh aku," teriak pemuda jangkung itu. Melihat pemuda jangkung itu belum mati, Roh Kudus bersenandung dingin, "Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku sudah bilang akan membiarkanmu menjadi pelayan kuda dan ternak. Sekarang kau ingin mati, kau tidak bisa mati." Wajah pemuda jangkung itu tanpa setitik pun darah, ia menggertakkan giginya, "Aku ingin mati, kau tidak bisa menghentikannya. Kalau begitu, lihat saja apa aku bisa menghentikannya." Roh Kudus berkata dengan nada meremehkan. Pemuda jangkung itu menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh tenaganya, lalu tubuhnya mulai membengkak. Pada saat ini, Roh Kudus yang kecil menamparkan lagi dan menerbangkan pemuda jangkung itu. Napas pemuda jangkung itu seperti bola yang frustrasi, tiba-tiba menghilang. Di paviliun awan ini, ada orang lain yang terus-menerus diundang untuk melihat Roh Kudus kecil menindas seorang pemuda jangkung. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. "Apakah kau masih meledakkan dirimu sendiri sekarang?" Roh Kudus bersenandung. "Ah!" Pemuda jangkung itu meraung kesakitan. "Bang, kentut!" Si kecil Roh Kudus menamparnya dan berkata dengan marah, "Kau adalah nyawa tuanku sekarang. Apa yang bisa kau lakukan jika aku membiarkanmu? Kalau tidak, aku akan menyiksamu." Pemuda jangkung itu ditampar oleh Roh Kudus, yang membuatnya kehilangan kesabaran dan terdiam. "Izinkan aku mengumumkan bahwa ini akan menjadi tungganganku di masa depan. Saat kau menindasnya nanti, kau harus memikirkan aku." Memang benar bahwa memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Si kecil Roh Kudus berkata kepada semua orang. Semua orang yang hadir terkejut. Tak satu pun dari mereka berniat menyinggung Roh Kudus. Mereka tak ingin mencoba. Roh Kudus bersenandung kecil kepada pemuda jangkung itu dan berkata, "Naiklah ke sini untukku. Jika kau punya ide lain, aku akan membiarkanmu hidup dan mati." Si kecil Roh Kudus kembali ke tempat duduknya dengan kepala tegak, lalu ia memeluk dadanya, yang membuatnya merasa bangga pada orang lain. Saat ini, ada lebih dari selusin orang di aula resepsi, termasuk mereka yang berasal dari Jalan Senyu dan 10 talenta teratas daratan Lagerstroemia Indica. Sekarang kekuatan daratan Crab Myrtle untuk mencapai bakat muda Luo Jinxian yang hebat telah datang ke sini. Di antara orang-orang ini, ada Pei Wudi, yang dipukuli di seluruh tanah untuk menemukan gigi oleh Ye Chen. Pei Wudi membawa palu besar dan menatap Ye Chen dengan mata tegak. Dia tidak bisa melepaskan hal-hal sebelumnya. Ye Chen tidak memperhatikan Pei Wudi, jika Pei Wudi masih ingin bertarung, dia bisa menemaninya kapan saja. Pada saat ini, sesosok dan Pei hampir tak terkalahkan, yang sama membawa palu besar orang-orang muda pergi ke aula resepsi. Penampilan pemuda itu mirip dengan Pei Wudi, tetapi sedikit lebih dewasa dari Pei Wudi. Pei Wudi melihat pemuda itu muncul, langsung tersenyum lebar, dan berkata, "Kakak, akhirnya kau datang." Pemuda itu melirik Pei Wudi dan berkata, "Kakak kedua, apa kau bermaksud menyakitimu? Hari ini,
kakak memintamu untuk mengembalikannya 2 kali lipat. Pemuda itu membuka mulutnya dengan sangat arogan. Mendengar ini, tatapan Ye Chen menjadi semakin dingin. Pemuda ini, bernama Pei Wubai, adalah putra tertua keluarga Pei, dan Pei Wudi adalah saudara kandung. Pei Wubai sudah lama mendengar bahwa Pei Wudi dipukuli. Namun, saat itu ia tidak lagi berada di kota Crab Myrtle, jadi ia tidak datang untuk membalas dendam pada Pei Wudi. Sekarang ia diundang ke sini, tentu saja ia ingin memberi Pei Wudi kesempatan ini. Pei Wudi menatap Ye Chen dengan senyum muram, lalu berkata, itu dia. Pei Wubai menatap Ye Chen dengan tatapan dingin, dan berkata, kaulah yang menyakiti kakakku. Ye Chen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap Pei Wubai, dan berkata, ya, ini aku. Nak, sepertinya kau juga dalam masalah. Roh Kudus sedikit menyombongkan diri kepada Ye Chen dan berkata, kalau kau meminta bantuanku, aku akan memikirkannya. Bagaimana? Ye Chen menatap Roh Kudus, lalu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, itu tidak perlu sekarang. Anak ini adalah tingkat kedua dari Daluo Jinxian. Kau adalah tingkat pertama dari Daluo Jinxian. Jangan menyesalinya, Roh Kudus berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, kalian semua bawa aku tidak punya cara, bisakah dia naik aku? Mendengar ini, aku jadi malas. Pei Wudi tampaknya memiliki persahabatan dengan Ye Chen ketika dia melihat Roh Kudus, tetapi setelah mendengar ini, dia merasa lega. Jika Ye Chen benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus, dia dan Pei Wubai akan dipermalukan hari ini. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk berlutut dan mengakui kesalahanku. Aku mungkin melupakan masa lalu. Pei Wubai menatap Ye Chen dengan dingin dan berkata dengan nada yang agak mendominasi. Ye Chen tak kuasa menahan tawa dan berkata, berlutut dan mengakui kesalahanmu. Kau pikir kau siapa? Karena kau diberi kesempatan untuk tidak melakukannya, kau akan mengakhiri perjalananmu. Pei Wubai meneguk minuman dingin, napasnya yang kuat keluar, lalu sebuah palu menghantam Ye Chen. Tubuh Ye Chen melesat, dan kecepatannya tak tertandingi. Saat menghindar, ia memegang pedang emas hijau darah suci di tangannya, mengaktifkan pedang emas hijau darah suci sepenuhnya, dan menebasnya dengan satu pedang. Pei Wubai mendengus dingin, mengayunkan palu besarnya ke arah cahaya pedang Ye Chen. Palu besar itu menyilaukan, bagaikan matahari yang menyilaukan. Ledakan, terdengar suara keras, tubuh Ye Chen dan Pei Wubai terpental mundur. Tatapan Pei Wubai tenggelam, dan kekuatan Ye Chen melebihi imajinasinya. Dia bahkan bisa mengimbanginya. Tepat ketika Pei Wubai hendak bertindak, ia mendengar suara seorang wanita datang. Tuan Pei, apakah Anda akan membongkar paviliun awan saya? Suaranya lembut, tetapi juga berwibawa. Pei Wubai mendengar suara itu, tubuhnya sedikit gemetar, dan segera mengatur napasnya. Nona Yun, Pei Wubai segera menoleh ke seorang wanita muda yang datang ke aula dan berkata dengan sangat sopan. Gaun putih panjang wanita itu bagaikan awan putih di langit. Segar, anggun, dan tidak beterbangan. Seorang wanita cantik dalam penampilan, bermartabat, dan anggun dalam perilakunya, serta memiliki semacam pesona kuno. Sungguh nikmat dipandang, seolah-olah indah dan nikmat. Kata-kata seperti itu secara khusus digunakan untuk menggambarkannya. Setelah wanita itu muncul, semua mata orang tertuju padanya. Warna kekaguman muncul di matanya. Sepertinya ada wanita cantik seperti itu di dunia. Wanita bermarga Yun Mingwei ini adalah putri sulung dari keluarga Yun, keluarga Lagerstroemia Indica terbesar di Tiongkok Daratan. Ia juga merupakan sosok jenius tak tertandingi di daratan Lagerstroemia Indica. Jika ia mengaku sebagai yang kedua, tak seorang pun di daratan Crab Myrtle berani menjadi yang pertama. Di ranah kekuatan, ia tak hanya menaklukkan banyak pria, tetapi juga menaklukkan banyak pria dalam kecantikan. Namun, gadis yang begitu sombong itu bagaikan awan di langit. Kita semua hanyalah manusia biasa. Mereka hanya bisa mengagumi mereka, tetapi tak bisa melawan mereka. Bahkan sedikit pikiran jahat di hatinya pun merupakan semacam penghujatan baginya. Yun Wei datang ke tempat duduk di tengah aula dan duduk. Tatapan semua orang mengikuti sosoknya. Namun, ekspresi Yun Wei tenang, dan ia tampak terbiasa dengan tatapan seperti itu. Selamat datang untuk kalian semua. Yun Wei sangat terhormat. Yun Wei melirik kerumunan, lalu berkata dengan tenang. Suara Yun Wei terdengar elegan, dan mendengarkan suara ini merupakan semacam kenikmatan bagi banyak orang. Merupakan suatu kehormatan bagi kami diundang untuk melewatkan pesta Yun. Pei Wubai, yang baru saja ingin membunuh, bagaikan kelinci yang cerdik di hadapan Yun Wei. Ia segera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Mata Pei Wubai dipenuhi kekaguman, tetapi kekaguman semacam ini tampaknya sengaja disembunyikan, dan ia tak berani menunjukkannya, karena takut menodai sang dewi dalam benaknya. Cantik, kaulah yang mengundang kami ke pesta. Roh Kudus tidak seperti manusia lain yang menyembunyikan segalanya di dalam hati. Ia hanya apa yang mereka pikirkan dan katakan. Setelah mendengar ini, semua orang di tempat kejadian mengerutkan kening, tetapi mereka yang melihat kekuatan kecil hanya mengerutkan kening, dan bahkan tidak berani menatap mereka. Pei Wubai tidak melihat kekuatan kecil itu, dan langsung berteriak, kau Roh Kudus kecil, jangan kasar. Mendengar ini, arwah kecil itu merasa tidak senang. Ia menatap Pei Wubai dan berkata,
pamanku juga ingin melihat tangan Ye Chen, anak itu tidak berniat berurusan denganmu. Tapi kau juga tidak tahu, jadi aku harus memberimu pelajaran. Setelah selesai berbicara, ia melambaikan tangannya dan menamparnya di kehampaan. Sebuah kekuatan dahsyat menyerbu Pei Wubai, dan sebuah tangan besar muncul dari kehampaan dan menamparkan Pei Wubai. Pei Wubai mendengus dingin, ia mengayunkan palu besarnya untuk menahan tamparan Roh Kudus. Namun, ketika palu besarnya bertabrakan dengan telapak tangan Roh Kudus, ia merasakan kekuatan yang luar biasa, yang langsung mendorongnya mundur. Sepertinya dia punya kemampuan, pantas saja dia berani begitu sombong. Arwah kecil yang melihat tamparannya dihalangi oleh Pei Wudi. Sebuah dengungan dingin terdengar, dan dalam sekejap mata, ia muncul di sisi Pei Wubai. Pupil mata Pei Wubai mengecil, dan ia bergumam dalam hati, kecepatan yang luar biasa. Roh Kudus masih menamparkan Pei Wubai. Menamparkan orang lain saja sudah merupakan penghinaan bagi orang lain. Pei Wubai begitu dibenci oleh Xiao Budian, dan hatinya terbakar amarah. Ia langsung meraung dan mengumpulkan seluruh kekuatan abadi pada palu raksasa itu. Ia mengayunkan palu raksasa itu dan menghantamkannya ke arah Xiao Budian. Namun, sebelum palunya menyentuh tanah, ia menamparkan wajahnya. Pei Wubai ingin melawan, tetapi kekuatan itu begitu dahsyat sehingga ia terlempar keluar dari tubuhnya sejauh 3 kaki. Tubuh Pei Wubai jatuh dari aula, menghantam tanah dengan keras, membuat lubang besar di tanah. Kakak, wajah Pei Wudi berubah drastis, dan ia segera bergegas keluar dari aula. Xiao Budian kembali ke tempat duduknya, lalu menatap Ye Chen, dan berkata, "Nak, aku bisa banyak membantumu. Jika ada hal baik di masa mendatang, harap ingat untuk meneleponku." Tentu saja, kata Ye Chen sambil tersenyum. Yun Wei tidak menghentikannya karena kontradiksi antara Xiao Budian dan Pei Wubai. Melihat Pei Wubai telah dipukuli Xiao Budiao 2 atau 3 kali, ia berkata dengan lemah, "Baiklah, kali ini aku mengundangmu ke pavilion Yunzong. Ini pesta, bukan kontes." Meskipun Yun Wei tidak menunjukkannya, makna di balik kata-katanya juga lebih jelas. Tentu saja, orang lain tidak akan menentang maksud Yun Wei, tetapi Xiao Budian berbeda. Ia berkata, "Cantik, jika seseorang menyinggung perasaanku, apa yang harus kulakukan? Seperti orang tadi, menurutmu aku akan mengajarinya atau tidak? Jika ada provokasi jahat, kau bisa membereskannya dan aku tidak akan menghentikannya." Yun Wei berkata dengan ringan, "Tetapi jika Roh Kudus yang kau buat masalah, maka aku tidak akan mengabaikannya." Logika macam apa ini? Orang lain bisa membuat masalah denganku, tetapi aku tidak bisa menemukan orang lain. Ini tidak adil. Ia sedikit tidak puas. Yun Wei berkata, "Di antara kalian semua, ada beberapa orang yang kekuatannya sebanding dengan Roh Kudus. Selanjutnya, kurasa tak akan ada yang berani mengganggu kalian. Jadi, selama kalian sedikit lebih tenang." Little Bit mendengarkan ini, bahagia sekaligus tertekan, dan akhirnya tak berkata apa-apa. Yun Wei melihat Little Bit terdiam. Kemudian ia menatap Pei Wubai bersaudara yang berjalan perlahan menuju aula dan berkata, "Kalian berdua juga boleh duduk." Pei Wubai dan Pei Wudi sama-sama takut sekaligus kesal. Mereka memandang Roh Kudus dan duduk dengan jujur. "Hari ini aku mengundang kalian ke pavilion Yunzong. Ada hal penting yang ingin ku bicarakan denganmu." Setelah Pei Wubai dan saudaranya duduk, mereka pun berkata. Mereka semua tertegun sejenak, lalu menatap Yun Wei, menunggu Yun Wei melanjutkan. Setelah Yun Wei berhenti sejenak, ia melanjutkan, "Baru sebulan yang lalu, Crab Myrtle menerima surat tantangan dari benua Xingyun, yang menyatakan bahwa benua Xingyun akan mengirimkan banyak talenta ke benua Lagerstroemia untuk melawan para talenta di daratan Lagerstroemia. Dalam kontes antara jenius dan jenius, pemenang dapat mengajukan syarat kepada yang kalah, yaitu syarat apapun. Dan Biu akan diadakan dalam 3 hari. Jika kalian tertarik, kalian dapat tinggal di Lagerstroemia selama beberapa hari lagi. Jika kalian tertarik untuk mengikuti kompetisi, kami dapat memberikan kalian hadiah yang melimpah." Setelah Yun Wei mengulangi pertanyaannya, ia menyampaikan poin kuncinya. Singkatnya, biarkan orang-orang yang hadir membantu tanah Crab Myrtle dan benua Nebula untuk bersaing. Semua orang yang hadir bukanlah orang bodoh, orang ini mendengar maksud Yun Wei. Sejujurnya, kecuali orang-orang Crab Myrtle di daratan, orang-orang lainnya tidak terlalu tertarik dengan hal ini, lagi pula mereka tidak perlu mengambil risiko ini. Ini terkait dengan reputasi Lagerstroemia Indica. Kita tidak boleh tinggal diam, Pei Wubai segera berkata. Setelah mendengar ini, Roh Kudus segera menuangkan baskom berisi air dingin dan berkata, "Itukah kekuatanmu? Aku akan memukul 10 sekaligus, dan kau boleh membuka mulutmu." Pei Wubai merasa tidak puas dengannya, tetapi ia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, ia hanya menutup mulutnya dan tidak melakukan apapun. "Nona Yun, saya ingin bertanya, apa saja hadiah besar yang diberikan oleh Lagerstroemia Indica?" Pada saat ini, seorang pemuda berjubah perak mengepalkan tinjunya. Banyak orang ingin tahu apa yang ingin diketahui oleh pemuda berjubah perak. Pada saat ini, semua orang menatap Yun Wei. Yun Wei berkata, "Bunga Murad memiliki tempat rahasia di daratan utama, yang disebut Daojing. Hanya orang-orang dari keluarga awan yang bisa masuk ke sini. Sebagai orang-orang di daratan Lagerstroemia Indica,
kita semua tahu bahwa Daojing juga merupakan tempat yang diimpikan oleh semua orang di daratan Lagerstroemia. Jika kalian bersedia tinggal dan bersaing dengan orang-orang di benua Xingyun, kalian akan terbuka untuk kalian. Setelah orang-orang mendengar tentang Daojing, para talenta di daratan Lagerstroemia Indica semuanya berbinar dan menjadi bersemangat. Namun, para talenta dari Jalan Senyu tidak memiliki konsep apapun. Tempat seperti apa Daojing itu? Apakah menyenangkan? Tanya roh itu dengan rasa ingin tahu. Daojing adalah tempat yang sangat ajaib dan tempat terbaik untuk mengolah jalan. Ada banyak fragmen hukum jalan. Jika beruntung, Anda juga bisa mendapatkan fragmen hukum jalan yang telah Anda kembangkan di daratan Lagerstroemia Indica, kata seorang jenius. Pria ini, bernama Chen Changtian, berada di peringkat ketiga di antara generasi muda daratan Lagerstroemia Indica. Wilayah kekuasaannya telah mencapai puncak tingkat kedua Daluo Jinxian, yang cukup mengerikan. Apakah ada fragmen hukum Tao? Orang-orang yang hadir terkejut sesaat. Fragmen hukum jalan ini adalah benda yang sangat berharga. Semua orang ingin mendapatkan sedikit saja. Ada tempat seperti itu di daratan Lagerstroemia Indica. Mata semua orang yang hadir berbinar, dari yang awalnya acuh tak acuh menjadi sangat tertarik pada masalah ini, tetapi itu hanya sesaat. Yunwei melihat mata orang banyak yang berapi-api dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Sepertinya dia sudah mengantisipasi hal ini. Hari ini aku ingin tahu apa maksudmu. Apakah kau ingin meninggalkan Lagerstroemia menuju Jalan Senyu, atau tinggal di Lagerstroemia selama beberapa hari? Kata Yunwei sambil tersenyum percaya diri. Aku tidak peduli, aku akan pergi ke tempat yang menyenangkan. Roh yang sedikit tak berperasaan itu berkata, aku lebih tertarik pada Daojing. Untuk memasuki Daojing, saya akan tinggal selama beberapa hari. Kata Beast Heaven dengan sangat lugas. Tidak masalah jika kau tinggal beberapa hari lagi. Aku juga tertarik dengan Daojing, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kemudian, orang-orang lainnya menyampaikan pendapat mereka secara berurutan. Meskipun pernyataan mereka berbeda, beberapa orang lebih lugas, sementara yang lain melontarkan komentar yang tidak tahu malu. Tujuan akhir mereka adalah memasuki dunia Tao dan melihat-lihat. Tak seorang pun dapat menahan godaan dunia Tao. Inilah akhir yang Yunwei pikirkan sejak awal. Kini setelah melihat hasil yang diharapkannya, ia berkata dengan lirih, karena kau bersedia tinggal beberapa hari lagi, Yunwei sangat senang. Setelah kontes selesai 3 hari lagi, Yunwei pasti akan membawamu ke dunia Tao. Yunwei mengangkat gelasnya, dan orang-orang juga mengangkat gelasnya, lalu meminumnya. Kemudian, Yunwei memberi alasan untuk pergi, hanya menyisakan Ye Chen dan yang lainnya untuk minum beberapa gelas lagi. Jika kau ingin pergi kapan saja, kau bisa. Saudara binatang, bagaimana orang-orang di Nebula bisa menemukan Lagerstroemia secara akurat? Tanya Ye Chen penasaran. Pada saat yang sama, ia juga ingin memastikan susunan transmisi tersebut. Beast Tianxing menatap Ye Chen dengan heran dan berkata, apa kau tidak tahu ada susunan transmisi Jalan Senyu? Susunan transmisi Jalan Senyu. Ye Chen berpura-pura belum pernah mendengarnya dan menatap Beast Tianxing. Setelah melihat ini, ia seolah teringat sesuatu, lalu berkata dengan senyum masam, susunan transmisi Jalan Senyu ini adalah sejenis susunan transmisi Jalan Senyu yang dapat berpindah ke Jalan Senyu manapun, tetapi hanya jika kau tahu koordinat benua yang kau tuju. Adakah hal seperti itu? Ye Chen masih bertanya dengan heran, Jalan Senyu tidak acak. Beast Tianxing berkata sambil tersenyum, ini hanya untuk orang biasa, tetapi akan ada susunan transmisi Jalan Senyu di setiap benua. Hanya keluarga pertama yang dapat memiliki susunan transmisi ini, dan orang lain mungkin belum pernah mendengarnya. Setelah mendengar itu, Ye Chen berkata, karena saudara Beast tahu susunan transmisi Jalan Senyu, apakah ia memiliki susunan transmisi Jalan Senyu ini? Beast Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu, tapi aku tidak. Ketika aku meninggalkan tanah tulang hewan, keluarga benar-benar ingin memberiku susunan transmisi Jalan Senyu, tetapi aku menolaknya. Kurasa sangat menarik untuk pergi ke benua secara acak. Saudara Beast benar-benar berpikiran terbuka. Ye Chen mengaguminya. Beast Tianxing berkata sambil tersenyum, berlatih, bukan. Jika kau sudah lama tahu apa yang akan terjadi, kau akan kehilangan kebahagiaan berlatih. Sama seperti, tak seorang pun dari kita tahu seberapa jauh kita akan melangkah, dan apakah kita akan menjadi tulang belulang di Jalan Senyu, maka kesenangan berjalan di Jalan Senyu akan datang dengan sendirinya. Ye Chen mengangguk dan berkata, saudara Beast, kau benar. Jika kau kehilangan rasa misteri dan ketidaktahuan, kau akan kehilangan kesenangan berlatih. Ye Chen selesai berbicara, memegang segelas anggur dan Beast Tianxing menyentuh cangkirnya, lalu keduanya minum. Selanjutnya, kerumunan yang hadir setelah minum sebentar, juga bubar. Setelah Ye Chen berpisah dari Xiao Budian dan Beast Tianxing, ia langsung kembali ke penginapannya. Namun, tak lama setelah ia berpisah dari Little Spot dan Beast Tianxing, Ye Chen berada dalam masalah. Pei Wu Bai dan Pei Wudi sudah menunggunya di depannya. Ye Chen melihat kedua saudara itu berada di depan mereka, dan tanpa rasa takut, terus berjalan maju. Pei Wudi mendengus dingin, akun barusan belum dihitung dengan jelas, sekarang kita punya perhitungan yang bagus. Langkah Ye Chen berangsur-angsur bertambah cepat, dan mendengus dingin, bagus, kalau begitu hitunglah.
Setelah itu, seluruh kekuatan Ye Chen meledak, dan pedang emas hijau darah suci di tangannya langsung aktif. Pedang itu langsung membunuh Pei Wudi. Pei Wudi telah menderita kerugian akibat kekalahan Ye Chen. Saat itu, melihat serangan mengerikan Ye Chen, ia segera bersembunyi di belakang Pei Wubai. Pei Wubai berteriak keras, dan palu besar di tangannya tiba-tiba jatuh. Cahaya di palu itu sangat menyilaukan, seperti lingkaran matahari yang panas. Kedua kekuatan itu meledak dalam sekejap dan menyebar di sekitar pusat tabrakan. Sosok Ye Chen stabil, dan kemudian ia menampilkan hukum Kaisar Tao dan metode bertarung orang suci. Pada saat itu, momentum Ye Chen mencapai titik di mana dia dan Pei harus kuat. Wajah Pei Wubai berubah, lalu ia mengayunkan palu raksasa di tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat bagaikan api meletus dan menyerbu Ye Chen. Palu raksasa itu seakan terbakar, bagaikan meteor yang menghantam Ye Chen. Ye Chen mengucapkan kata, prajurit, dan sebuah kekuatan meletus. Palu raksasa itu tiba-tiba bergetar, tidak sesuai dengan maksud Pei Wubai. Wajah Pei Wubai berubah, ia segera menahan napas dan memusatkan seluruh kekuatannya pada palu raksasa itu, yang perlahan-lahan mulai stabil. Pada saat itu, serangan Ye Chen juga meletus. Sebuah pedang dengan hukum jalan Kaisar terbunuh, dan kekuatan Kaisar yang dahsyat bergulung-gulung, menghantam palu raksasa itu. Ye Chen menggunakan kata-kata sejati, untuk memperkuat kekuatan pedang emas hijau darah suci, dan pada saat yang sama, palu raksasa itu pun hancur berkeping-keping. Dalam tabrakan ini, palu raksasa itu jatuh ke arah angin dan terpotong mundur oleh pedang Ye Chen. Ye Chen memanfaatkan situasi untuk melangkah, dan langkah ini segera menyusul. Sebuah pedang menebas bagian atas palu. Momen ini akan menjadi perbedaan antara material peri dan pantulannya. Meskipun palu itu juga merupakan senjata setingkat Daluo Jinxian, materialnya jauh dari emas hijau yang menghasilkan darah. Di bawah serangan Ye Chen, beberapa retakan langsung terbelah. Cahaya palu raksasa itu meredup. Wajah Pei Wubai berubah. Melihat senjatanya dihancurkan oleh Ye Chen, wajahnya menjadi muram. Ye Chen tidak memberi Pei Wubai kesempatan untuk bereaksi. Tubuhnya langsung terbelah menjadi tiga, dan ketiganya langsung membunuh Pei Wubai. Wajah Pei Wubai berubah. Sangat sulit untuk membedakan mana Ye Chen yang asli. Setiap serangan Ye Chen begitu mengerikan dan kuat sehingga seolah-olah ia menghadapi 3 serangan, bukan 1. Pei Wusheng menghantamkan palu yang rusak itu ke arah salah satu Ye Chen. Ye Chen memegang menara emas hitam berpola naga, dan menara emas hitam berpola naga itu bertabrakan dengan palu raksasa itu. Hanya terdengar suara, bang, dan palu raksasa itu hancur total. Tubuh Pei Wubai terbanting ke belakang, wajahnya tampak sangat gelap. Bagaimana mungkin palu raksasanya begitu rapuh? Hancur dalam sekejap, Pei Wudi di satu sisi juga tercengang. Palu raksasa milik kedua saudara mereka ditempa dengan sangat teliti. Bagaimana mungkin mereka begitu rapuh? 3 Ye Chen membunuh Pei Wubai bersama-sama. Pei Wubai tidak memiliki senjata dan berada dalam posisi lemah. Ketika melihat 3 Ye Chen menyerang, ia sedikit panik. Tubuh Pei Wubai terus-menerus mundur, tetapi kecepatan Ye Chen jauh lebih cepat daripada Pei Wubai. 3 Ye Chen membunuh bersama-sama. Di bawah momentum kuat hukum Kaisar, Pei Wubai merasa sangat lemah dan seluruh tubuhnya tertekan. Bang! Pei Wubai terguncang oleh menara emas hitam dengan pola naga, dan menabrak dinding, yang runtuh. Dan di balik dinding ini adalah sebuah restoran. Pei Wubai jatuh ke restoran dan melakukan beberapa jungkir balik sebelum berhenti. Seluruh orang itu sangat malu. Pada saat ini, restoran yang semula ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Pei Wubai juga terkenal di kota Crab Myrtle, semua orang mengenalnya. Sekarang Pei Wubai tiba-tiba muncul dalam kekacauan seperti itu, yang membuat mereka samar-samar tidak dapat menerima. Pei Wubai melihat bahwa atmosfer pemandangan itu telah memadat. Semua orang melihat dirinya sendiri dan wajahnya membiru. Kemudian dia melintas dan menghilang di restoran. Pada saat ini, Ye Chen keluar dari lubang yang rusak di restoran. Melihat Pei Wubai melarikan diri, dia tidak terus mengejarnya, tetapi juga melangkah menjauh dari restoran. Semua orang yang hadir membuka mulut mereka dan tidak berbalik untuk sementara waktu. Apakah itu Pei Wubai? Dan orang yang muncul di belakang bukanlah orang pertama yang memasuki kota Crab Myrtle. Pei Wubai kalah di tangannya. Sepertinya dia benar-benar ganas. Kakak Pei bertemu lawannya kali ini. Mari kita lihat bagaimana mereka bisa merajalela. Setelah hening sejenak, restoran itu langsung ramai, dengan berbagai macam pembicara. Tak lama kemudian, berita kekalahan Pei Wubai dari Ye Chen menyebar di kota Crab Myrtle. Pei Wubai dan Pei Wudi bersaudara tak punya muka untuk dilihat orang. Mereka tak lagi sombong seperti dulu di jalanan. Dalam beberapa hari terakhir, tak ada yang terjadi selain Pei Wubai. Hingga hari ketiga, sekelompok besar orang masuk dari gerbang kota. Semua perhatian tertuju pada orang-orang ini. Pria dan wanita ini adalah pemuda dan pemudi, masing-masing dari mereka adalah kekuatan Luo Jinxian yang agung, dengan sedikit kesombongan di wajah mereka, seperti Laozi yang tak terkalahkan di langit dan bumi. Di antara orang-orang ini, ada seorang pemimpin lelaki tua, yang tidak dapat melihat napas lelaki tua itu, tetapi tatapannya sangat tajam, seolah-olah tatapan mata dapat menyesakkan. Di tengah kerumunan orang yang memasuki kota Crab Myrtle, atmosfer yang begitu kuat menyebabkan kegemparan di kota Crab Myrtle.
Siapakah orang-orang ini? Apakah mereka semua dari Jalan Senyu? Mereka tampaknya datang bersama-sama untuk datang ke sini secara khusus ke daratan Lagerstroemia Indica. Dalam diskusi publik, seorang lelaki tua muncul di jalan, lalu berdiri di depan sekelompok orang ini dan berkata, "Rekan-rekan Tao dari benua Xingyun, silakan ikuti saya." Orang-orang yang datang dari jalan keberuntungan mengikuti lelaki tua itu. Ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu, mereka semua terkejut. Mereka semua berasal dari benua Nebula dan tampaknya datang untuk suatu tujuan. Ye Chen merasakan perubahan halus di jalan, jadi ia membuka jendela dan melihat keluar. Ia melihat sekelompok pemuda dan pemudi berjalan di jalan, semuanya memancarkan aura yang kuat. Apakah mereka dari benua Nebula? Ye Chen bergumam dalam hati. Sekarang hari ketiga, dan juga saatnya benua Nebula menantang benua Lagerstroemia. Pada saat ini, orang-orang ini muncul. Tak perlu dipikirkan lagi, mereka pasti orang-orang dari benua Nebula. Sekelompok pengikut benua Nebula mengganggu paviliun awan. Setelah memasuki paviliun awan, mereka tiba di aula resepsi. Orang yang menyambut mereka di aula resepsi adalah seorang pria tua berambut putih. Pria tua berambut putih itu adalah anggota keluarga awan. Ia memiliki kekuatan dan prestise yang luar biasa. Pria tua berambut putih itu berkata, "Hadirin sekalian, suatu kehormatan besar bisa datang dari jauh. Tak perlu dikatakan lagi kata-kata sopan yang tak berguna itu, kita di sini untuk bersaing, bukan untuk mendengarkan kata-kata sopan yang tak berguna itu." Pada saat ini, di sisi benua Nebula, seorang pemuda berusia 16-7 tahun berkata dengan kasar. Wajah lelaki tua berambut putih itu sedikit memucat, lalu ia berkata kepada lelaki tua di sisi benua Nebula, "Apakah ini penghormatan dari benua Nebula?" Awan hari ini sungguh membuka mata. Kurasa tidak ada yang salah dengan ini. Karena kita sudah di sini, mari kita mulai kontesnya segera, dan kita tidak perlu menunda waktu kita. Mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu tampak agak jelek. Sebagai tuan rumah, ia tidak menyerang. Sebaliknya, ia berkata, "Baiklah, karena semua orang tidak sabar, mari kita adakan kompetisi. Penatua Yun, ada 16 orang di pihak kita. Aku tidak tahu ada berapa orang di sini," kata lelaki tua di benua Nebula dengan sedikit percaya diri. Pria tua berambut putih itu tidak membuka mulut untuk berbicara, tetapi melihat Yun Wei bersama sekelompok orang datang dari luar paviliun awan. Senyum muncul di wajahnya dan berkata, "Inilah orang yang kukirim dari daratan Lagerstroemia Indica kali ini." Orang-orang di seberang benua Xingyun semua memandang Yun Wei dan yang lainnya. Ada 18 orang di pihak Yun Wei, 2 lebih banyak daripada di seberang benua Xingyun. Selain itu, ladang gas setiap orang sangat kuat, yang dapat dikatakan sebagai jarum untuk gandum. Tetapi segera, orang-orang di jalan keberuntungan semua melihat Yun Wei, karena kecantikan Yun Wei tidak dapat diabaikan. Ini pasti Nona Yun Wei. Di seberang benua Nebula, seorang pemuda berjubah penuh pola langit berbintang berdiri dan menatap Yun Wei. Yun Wei menatap pemuda di langit berbintang dan berkata, "Kaulah negeri bintang, yang disebut Pei tak terkalahkan." Serangan itu dimulai dengan sangat intensif, tetapi kemudian kecepatannya mulai melambat. Alasan utamanya adalah konsumsi energi abadi yang terlalu besar. Sekarang energi abadi tidak dapat mengimbanginya. Pemuda berjubah Baiyun melihat kecepatan Pei Wudi melambat dan tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Setelah serangan Pei Wudi, ia memberi Pei Wudi kesempatan sambil menghindar. Pei Wudi tidak menyangka asosiasi pemuda berjubah Baiyun akan bergerak saat ini. Pemuda berjubah Baiyun tidak bergerak sebelumnya. Sekarang Pei Wudi tidak menyangka akan bergerak. Untuk sementara waktu, ia tidak bisa sepenuhnya menghindar. Pei Wudi berusaha sekuat tenaga mengayunkan palu untuk memblokir serangan pemuda berjubah Baiyun, tetapi tubuhnya juga cepat mundur, gravitasinya tidak stabil, dan ia hampir jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin pemuda berjubah awan putih melewatkan kesempatan yang begitu baik, dan langsung membunuhnya dengan senjatanya, dan bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya terbunuh keluar dari ruangan. Tidak ada celah. Begitu wajah Pei Wudi berubah, ia segera memutar palu godamnya, membentuk penghalang besar terhadap bayangan senjata pemuda berjubah Baiyun. Namun, penghalang ini beberapa kali tidak mampu menahannya, tubuh Pei Wudi terus terdorong ke belakang, dan akhirnya seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Pemuda berjubah Baiyun melangkah maju, sekejap mata ke arah Pei Wudi, wajah Pei Wudi berubah, tiba-tiba menghantam tanah, tubuhnya melayang, dan kemudian menjauh dari serangan pemuda berjubah Baiyun. "Pei tak terkalahkan, akui kekalahan," kata Yun Wei ringan. Pei Wudi tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa ia tak punya pilihan selain menyerah dan mengaku kalah. Pei Wudi menghampiri Yun Wei, dengan nada menyesal, "Nona Yun, Pei Wudi mengecewakanmu. Kau sudah berusaha sekuat tenaga," kata Yun Wei. "Kau benar-benar bodoh. Dia tahu kekuatannya tak sebanding denganmu, jadi dia tahu cara menghindar. Tapi kau lebih hebat darinya. Kau tak punya serangan efektif tanpa memperhitungkan biaya kekuatan abadi. Sebaliknya, ia menghabiskan banyak kekuatan abadinya dan akhirnya dikalahkan oleh orang lain. Kau bahkan tak bisa bertarung. Aku tak tahu bagaimana kau bisa bertahan sampai hari ini. Roh Kudus tak masuk hitungan." Pei Wudi mendengarkan balasan, lalu menundukkan kepalanya. "Nona Yun Wei, aku sudah menerima permainan pertama.
Bintang itu tersenyum puas. Yun Wei berkata dengan ringan, mulai permainan kedua. Bintang-bintang itu mengangguk, lalu seorang pemuda berjubah biru muncul dari mereka. Pemuda berjubah biru itu juga berada di ranah tingkat 1 darah Jinxian. Jangan bertarung dengan keras. Kau harus punya taktik. Yun Wei berkata kepada pemuda berjubah ungu yang akan bertanding bela diri. Pemuda berjubah ungu itu mengangguk, lalu berjalan ke tengah. Mata mereka saling memandang, dan mata mereka penuh cahaya, penuh semangat untuk meraih kemenangan. Atas perintah tetua keluarga Yun, baik pemuda berjubah ungu maupun pemuda berjubah biru melepaskan kekuatan abadi mereka yang dahsyat. Dalam sekejap, mereka bertarung hingga mencapai kondisi yang membara. Kedua belah pihak berimbang, dan sulit untuk membedakan kemenangan dari kekalahan. Namun, dari sudut pandang yang halus, pemuda berjubah ungu masih sedikit lebih unggul. Pemuda berjubah biru juga mencoba untuk menekan amarah raja, dan ledakan dahsyat kekuatan abadi keluar, dan serangannya semakin ganas. Pemuda berjubah ungu tidak memilih untuk menghadapi lawan yang tangguh, tetapi terus-menerus menghindar dan sesekali memanfaatkan kesempatan untuk melawan. Dengan cara ini, kekuatan abadi tetap terjaga, sementara kekuatan abadi pemuda berjubah biru semakin terkuras. Melihat situasi tersebut, pemuda berjubah ungu segera melancarkan serangan balik, tetapi dalam beberapa ronde, pemuda berjubah biru terluka parah oleh pemuda berjubah ungu. Pemuda berjubah biru mengaku kalah, dan pemuda berjubah ungu telah meraih kemenangan di pihak daratan Crab Myrtle. Selamat kepada Nona Yun Wei. Bintang-bintang tampak tersenyum anggun. Sekarang hasil imbang 1 lawan 1, tetapi tidak ada apa-apanya. Pertempuran di belakang adalah yang terpenting. Yun Wei menatap Ye Chen dan meminta saran Ye Chen. Ia bertanya, Tuan Ye, menurut Anda bagaimana kita harus tampil selanjutnya? Ye Chen memandang sisi lain bintang-bintang dan berkata, mereka masih mengirim Luo Jinxian besar di lantai pertama. Coba lagi, dan cobalah untuk meledakkan lapisan kedua Daluo Jinxian. Baru saja, Ye Chen telah memperoleh kekuatan keseluruhan sisi bintang dari Xiao Budian. Di antara 16 orang di sisi bintang, 6 berada di lantai pertama Daluo Jinxian, 7 di lantai kedua Daluo Jinxian, dan 3 di lantai ketiga Daluo Jinxian. Ada 5 orang di lantai pertama, 9 orang di lantai kedua, dan 4 orang di lantai ketiga. Karena ada 2 orang lagi, mereka punya banyak pilihan. Jika kita bisa meledakkan lantai kedua seorang Luo Jinxian besar di sisi lain bintang-bintang, maka tidak peduli bagaimana kita bertarung di belakang, mereka akan memiliki keuntungan tertentu. Yun Wei mengangguk dan berkata, aku tidak tahu Luo Jinxian besar mana yang bersedia bertarung. Aku akan. Seorang pemuda berjubah emas berdiri dan berkata dengan semangat tinggi. Yun Wei berkata, silakan. Kedua belah pihak telah memilih orang-orang untuk bertarung. Ada seorang pemuda di lantai 2 Luo Jinxian di sisi lain bintang. Ketika pemuda berjubah emas menghadapi situasi seperti itu, dia langsung mengakui kekalahan. Di sisi bintang, tidak ada pengaruh lantai 2 Luo Jinxian. Wajah mereka sedikit berubah. Sekarang mereka hanya memiliki 6 lantai 2 Luo Jinxian, dan 4 lainnya berada di lantai pertama. Dan Ye Chen, hanya ada 3 Luo Jinxian yang tersisa di lantai pertama, dan karena ada 2 orang lagi, mungkin ada 2 Luo Jinxian di lantai pertama, jadi hanya ada 1 lapisan yang tersisa. Tidak ada dari 9 orang di lantai 2 Luo Jinxian yang bertarung. Jika stasiun ini tidak dapat meledakkan lantai 2 Luo Jinxian, situasi di pihak mereka tidak akan terlalu baik. Tidak peduli bagaimana kita membandingkan mereka, mereka pasti akan kalah. Dengan cara ini, Yun Wei memiliki setidaknya 5 kemenangan. Selain itu, ada 4 lawan 3 tingkat Luo Jinxian di pihak Yun Wei. Dengan cara ini, terlepas dari bagaimana mereka membandingkan, pihak Yun Wei setidaknya memiliki 1 kemenangan, yaitu 6 kemenangan sudah pasti. Di pihaknya, perkiraan terbaik adalah 5 kemenangan, yang merupakan perkiraan yang lebih berisiko. Jika Luo Jinxian kalah lagi di babak ketiga, hanya akan ada 4 kemenangan tersisa, sementara Yun Wei akan menang 7 kali. Dan pihak Yun Wei, Luo Jinxian besar, secara acak menang 2 kali, yang memenangkan seluruh kemenangan. Sang bintang memikirkan hal ini, menarik napas dalam-dalam, dan mulai berpikir dengan hati-hati tentang penampilan berikutnya. Dia sekarang ingin mempertahankan kemenangan 3 lapis Luo Jinxian di pihaknya, dan harus berperang saat ini juga. Karena menurut logika umum, pertempuran 3 lapis Luo Jinxian pasti akan berakhir. Dan jika dia mengirimkan Luo Jinxian 3 lapis secara tiba-tiba, maka dia akan menjaga peluang memenangkan Luo Jinxian di lapis ketiga. Setelah memikirkannya berulang kali, sang bintang akhirnya memutuskan untuk mengirim Luo Jinxian untuk bertarung di lapis ketiga. Dia memikirkan semua kemungkinan di pagi hari dan memikirkannya lagi. Karena ada variabel lain untuk Yun Wei, yaitu Ye Chen. Ye Chen sekarang menunjukkan level Luo Jinxian, tetapi efektivitas tempurnya sebenarnya dapat mengalahkan Luo Jinxian lapis kedua. Dengan kata lain, sekarang 5 Luo Jinxian di pihak Yun Wei telah menjadi 4. Selain Ye Chen, ada 1 orang yang tidak perlu bermain sama sekali. Bagaimana kita akan bertarung dalam perang ini? Tanya Yun Wei. Ye Chen dengan senyum siap berkata, tidak peduli seberapa kuat bintang-bintang yang dikirim ke sana, kami akan mengirimkan lapisan kedua Dewa Emas Abadi. Kemudian, Ye Chen memberitahu Yun Wei semua kemungkinannya.
Setelah mendengar ini, Yunwei hanya bisa menatap Ye Chen dengan terkejut. Ia tidak menyangka Ye Chen akan berpikir begitu komprehensif. Jika kompetisi ini dikembangkan sesuai dengan pemikiran Ye Chen, mereka pasti akan menang. Baiklah, begitulah. Dewa emas abadi mana yang akan bertarung di lapisan kedua? Tanya Yunwei. Aku akan. Pei Wubai berkata. Bagus, kata Yunwei. Kemudian kedua belah pihak keluar untuk menyambut orang-orang. Pei Wubai melihat lawannya yang tak terduga besar Luo Jinxian 3 lapisan, tiba-tiba tertegun sejenak. Pei tidak kalah. Akui kekalahan. Yunwei dengan senyum tipis. Pei Wubai tidak punya alasan, sangat patuh untuk mengakui kekalahan. Karena bintang-bintang mengirimkan 3 lapis dewa emas saat ini, kita juga akan mengirimkan 1 lapis untuk memanfaatkan sepenuhnya 3 lapis dari 4 dewa emas agung kita untuk meraih 4 kemenangan, kata Ye Chen sambil tersenyum. Baiklah, terserah aku untuk bertarung. Yunwei mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pihak bintang telah meraih 3 kemenangan, dan kali ini pihak bintang bermaksud mengirimkan 1 lapis dewa emas agung untuk menghancurkan pihak Yunwei. Ketika kedua pihak bertarung, pihak bintang langsung mengakui kekalahan, dan Yunwei menang tanpa perlawanan. Sejauh ini, total 2 kemenangan telah diraih. Ye Chen berkata, kali ini, jika kau mengirimkan dewa emas agung di lapis ketiga, lepaskan sedikit saja. Siapapun yang dikirim bintang untuk bertarung, mereka pasti akan kalah. Seleramu bagus. Aku selalu menjadi satu-satunya yang berurusan dengan orang lain, dan tidak ada orang lain yang berurusan denganku. Dalam pertempuran ini, kamu akan melihat bagaimana aku menghadapinya. Roh kecil itu mengangkat kepala kecilnya, katanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tahu kau hebat. Ketika kedua belah pihak naik ke panggung, para bintang juga sedikit terkejut. Tanpa diduga, Yunwei juga seorang Luo Jinxian tingkat 3, dan juga seorang Roh Kudus. Pihaknya juga seorang Luo Jinxian tingkat 3. Awalnya, para bintang ingin memenangkan permainan ini, tetapi tampaknya untuk memenangkan pertempuran ini, sangatlah sulit. Ia menatap lawannya dengan tatapan jijik. Lawannya juga menunjukkan ekspresi marah ketika melihat mata lawannya. Nak, kau tidak perlu menatapku seperti ini. Sebentar lagi, aku akan memukulmu hingga berlutut dan memohon belas kasihan. Roh Kudus mendengus. Lihat siapa yang akan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Pemuda itu tidak mengakui kekalahan. Bahkan di hadapan Roh Kudus, ia tidak takut. Ia mengeluarkan kekuatan keabadian dan membunuhnya ke arah Roh Kudus. Roh yang sedikit menghina itu mendengus, tubuhnya dengan cepat bergerak maju, sekejap mata datang ke pemuda di depannya, dan kemudian sebuah tamparan di masa lalu. Tamparan di wajah ini sangat memalukan bagi pemuda itu. Dia meraung, dan pedang panjang muncul di tangannya. Dia menebas Roh Kudus dengan pedang kecil. Roh Kudus kecil itu bahkan tidak membutuhkan pertahanan. Tamparan Roh Kudus bertabrakan dengan pedang pemuda itu, dan pedang panjang di tangan pemuda itu segera berdengung dengan tamparan dan hampir terbang keluar. Setelah pemuda itu merasakan kekuatan Roh Kudus, wajahnya menjadi bermartabat sejenak, dan semburan darah mengalir keluar untuk menghadapi serangan Roh Kudus dengan kekuatan yang paling kuat. Roh Kudus tidak memiliki serangan lain. Serangannya adalah tamparan. Dia mengayunkan tangannya dan menamparnya. Dalam kehampaan, telapak tangan besar mengembun dan langsung menekan pemuda itu. Cahaya pedang pemuda itu terus-menerus padam, tetapi dia tidak bisa menahan tamparan kecil Roh Kudus. Pertarungan itu benar-benar berat sebelah, dan Roh Kudus menekan pemuda itu dengan kekuatan absolut. Terbanglah untukku. Roh Kudus yang kecil mendengus, dan telapak tangan besar di kehampaan menekan dengan kuat. Seluruh kekuatan pemuda itu hancur, dan tubuhnya benar-benar terpental mundur.